Bab 3, Sejarah Pengerusakan Bait Al-Maqdis oleh kaum Zionis. Telah kami jelaskan pada mukadimah buku ini bahwa umat Yahudi memang bertekad untuk menghancurkan dua bangunan utama di pelataran Haram Al-Syarif, yaitu Masjid Al-Aqsa, atau Masjid Umar, dan Kubbah As-Sahra. Dan sejak rezim Zionis menduduki kota Al-Quds, berbagai upaya untuk menghancurkan kedua bangunan tersebut telah dilakukan. Proses ini bermula pada saat kaum Zionis menduduki Yerusalem Timur pada tahun 1967 Masehi, 1968 Masehi, yakni ketika mereka kali pertama mulai melakukan ekskavasi di sekitar pelataran Haram Al-Syarif untuk mencari sisa-sisa peninggalan kuil kedua yang pernah dibangun pada zaman Herodes. Tapi sebelum memasuki kajian spesifik seputar motif dan tujuan akhir yang ingin diraih oleh kelompok Zionis, alangkah baiknya bila kita mengetahui beberapa pengerusakan fisik yang telah terjadi terhadap berbagai bangunan yang berada di atas pelataran Haram Al-Syarif. Hal yang terjadi sejak tahun 1967 hingga sekarang. Pengerusakan tahap pertama. Ekskavasi pertama telah dilakukan beberapa saat setelah menduduki wilayah bangsa Arab di timur Yerusalem pada tahun 1967. Ekskavasi ini meliputi pengerusakan sepanjang 70 meter di bagian bawah tembok, di sisi selatan sampai ke masjid kaum wanita yang kedalamannya mencapai 14 meter, sehingga membahayakan rumah dan bangunan warga setempat yang tinggal di sekitar lokasi tersebut. Penggalian ini dibiayai oleh Hebraic University dan dilaksanakan sepenuhnya oleh sekelompok tim yang dipimpin oleh Profesor Benjamin Meizar. Di sana, mereka akhirnya hanya menemukan sisa-sisa peninggalan Muslimin, Romawi pagan, dan Bizantium. Pengerusakan tahap kedua. Penggalian Israel yang kedua diselesaikan tahun 1969. Ia telah merusak dinding Haram Al-Syarif sepanjang 80 meter. Lokasi dimulainya ekskavasi tahap kedua ini adalah dari posisi terakhir mereka melakukan penggalian sebelumnya, dan merentang ke utara tembok hingga ke Bab Al-Maghriba yang kini sudah rusak secara total. Penggalian ini membawa hasil, dan pihak Zionis dikejutkan lagi sewaktu menemukan bangunan milik Muslimin yang hilang yaitu Yesudut Mulia, dan pusat kajian Imam Syafi'i di masa silam. Sejak itu, sisi dinding Haram Al-Syarif tersebut mengalami keretakan parah dan mustahil diperbaiki seperti sedia kala. Mereka juga menemukan 3 bangunan istana, peninggalan Bani Umayyah. Pengerusakan tahap ketiga, ekskavasi tahap ketiga ini dimulai pada tahun 1970 hingga 1974. Proyek ilegal ini pun ditindaklanjuti lagi pada tahun 1975 hingga 1988. Area penggalian lorong-lorong ini meliputi kolong gedung pengadilan yang merupakan situs sejarah tertua di Yerusalem. Ia melewati bagian bawah tanah dari 5 pintu utama untuk menuju ke Yerusalem Lama, yaitu Bab Al-Qattanin, Bab Al-Aidin, Bab Al-Bashri, Bab Al-Mutaharah, Bab As-Silsilah, dan Bab Al-Hadid. Penggalian bawah tanah ini panjangnya mencapai 180 meter. Lorong bawah tanah ini melewati banyak kawasan perumahan, fasilitas umum, dan masjid-masjid di atasnya, termasuk Menara Qaitbay dan pasar tradisional Al-Qattanin dengan kedalaman mencapai 11 hingga 14 meter. Hal ini mengakibatkan bangunan di atasnya mengalami keretakan seperti di Masjid Utsmaniyah, Ottoman Mosque, Sekolahan Al-Jawariyah, Al-Manjakiyah, dan bagian bawah lapangan Islam yang akhirnya oleh Zionis dibangun menjadi sinagog. Dalilnya bahwa merekalah yang menemukan jalan yang panjangnya mencapai 500 meter itu. Padahal bagian ini awalnya ditemukan oleh seorang jenderal berkebangsaan Jerman, Konrad Zech pada bulan Maret 1887 lalu mereka membuat terowong antara Bab Al-Gawanmeh dan jalur Al-Mujahid ini hingga Kanal Tua Romawi. Dan meskipun telah melakukan ekskavasi sedemikian jauh, namun pihak Zionis masih belum juga menemukan situs bersejarah milik kaum Yahudi. Pengerusakan tahap keempat dan kelima. Penggalian telah diawali pada tahun 1973 hingga 1974. Sekali lagi meliputi bagian bawah seluruh tembok bagian tenggara Masjid Al-Aqsa yang panjangnya mencapai 80 meter dan kedalaman 20 meter. Ekskavasi ini melewati bagian bawah Masjid Umar, 3 pintu teras, dan koridor-koridor bagian tenggara. Semua pakar sipil mengatakan bahwa situasi bangunan Masjid Umar, Al-Aqsa, ini menjadi rentan. Bila terjadi sedikit gempa tektonik yang berkekuatan sedang, maka ia sudah bisa meruntuhkan seluruh bangunannya dari sekitar daerah posisi imam sholat sampai ke tengah bagian makmum. Namun apabila mempertimbangkan kekuatan pondasi yang sudah lama dan efek domino yang ditimbulkannya, maka bukan mustahil seluruh bangunan Masjid Al-Aqsa ini akan runtuh. Pengerusakan tahap ke-6. Penggalian lokasi baru di sisi timur laut ini bermula pada tahun 1977,
merentang dari bagian tengah seluruh sisi tembok timur, yakni dari bab Sayyidah Maryam, hingga sudut tembok di sisi timur laut. Sebagai tambahan, pihak Israel juga melakukan pemerataan tanah di areal yang cukup luas pada bagian ini untuk membangun Taman Nasional Israel. Pengerusakan tahap ke-7, ekskavasi ini bertujuan untuk memperdalam galian di sisi tembok Al-Burak, barat daya. Ia melewati kolong dari beberapa situs dan bangunan penting di sebelahnya. Seperti pelataran kuno Islam, Madrasah Tankiriyah, Perpustakaan Al-Halidiyah, dan 35 rumah yang dihuni oleh sekitar 250 warga Palestina. Pengerusakan ke-8, penggalian ini dimulai pada tahun 1977 sebagai kelanjutan dari tahap ke-4 dan ke-5. Ia meliputi seluruh tembok, sisi dalam, bagian relatan. Tujuannya adalah mencari kuburan para raja di era kerajaan Yehuda berkuasa di kota Daud pada masa silam. Proses ekskavasi ini mengakibatkan keretakan di beberapa sisi luar tembok bangunan Masjid Al-Aqsa. Peristiwa ini juga mengakibatkan pertengkaran antara Natouri Karta dan pihak Kementerian Agama. Pengerusakan ke-9, ekskavasi ini dimulai pada tahun 1981. Saat itu Angkatan Bersenjata Israel memulai lokasi penggalian baru di sisi barat tembok yang pernah ditemukan oleh seorang kolonel dari Inggris, Warren, pada tahun 1876. Lokasi lorong ini terletak antara bab As-Silsilah serta bab Al-Katanin dan bagian bawah bab Al-Mutaharah. Panjangnya sekitar 25 meter dan lebar 6 meter, sedangkan kedalamannya sudah mencapai air mancur Kait Bay. Penggalian ini mengakibatkan keretakan yang sangat parah di sisi barat, karena seluruh pondasinya sudah melemah. Akhirnya pada tanggal 29 Agustus 1981, Departemen Wakaf Islam memberanikan diri untuk turun tangan dan menghentikan aksi membabi buta rezim Zionis ini dengan cara mengisi ruang yang kosong tersebut dengan semen. Akan tetapi, pada 24 September 1996, tepatnya pada salah satu perayaan Hari Besar Yahudi, dinding semen itu dijebol kembali.